Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Terima kasih. Bagaimana, apa kabar? Baik. Tadi sebelum ke sekolah ini makan pagi atau tidak? Makan. Jadi pentingnya sebelum datang sekolah itu harus makan pagi biar ada energi dalam menghadapi atau menerima pelajaran. Ya, baik, sekarang silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita membukanya dengan berdoa. Baik. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Yon. Semuanya berdiri. Terima kasih anak-anak sudah memimpin. Terima kasih kepada Yuan sudah memimpin kita dalam doa. Baik, hari ini kita mempelajari materi kita tentang wujud benda. Nah, baik anak-anak sekalian. Jadi Ibu minta kamu sekarang dalam posisi duduk, kamu amati dulu sekitar kamu. Amati, maksudnya melihat seputar kamu. Di sekitar kamu, kamu lihat. Kamu lihat yang ada di sekitar kamu. Coba perhatikan yang ada di sekitar. Yang ada di sekitar kamu. Coba perhatikan. Baik, sudah? Jadi, yang kamu perhatikan itulah yang kita pelajari pada hari ini. Baik, sekarang tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair, peserta didik dapat menggali informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda dengan benar. Jadi, tujuan yang pertama dalam mempelajari wujud benda adalah dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair, peserta didik dapat dari kamu bisa menggali informasi yang terkait tentang perubahan wujud. Nah, yang kedua, dengan melakukan pengamatan video. Jadi dengan bertanya jawab, peserta didik dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda itu dengan benar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang baik, setelah mendengarkan tadi tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini, dengan benar-benar nonton video karena sebentar ada pertanyaan dari video itu kalian atau anak-anak semua dalam mengikuti pelajaran hari ini diharapkan dengan tertib
tenang, tidak boleh ribut. Terus yang kedua itu mendengarkan pelajaran itu dengan baik, dengan saksama. Terus yang terakhir, sebentar ada pertanyaan dan pertanyaan itu harus angkat tangan. Kalau mau jawab harus angkat tangan dulu Tidak boleh berbicara saja dari tempat duduk, angkat tangan Misalnya kalau diberi pertanyaan, siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Mengerti? Mengerti? Oke, baik. Sekarang kita nonton video. Hai semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang wujud. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Nah, pada materi wujud benda dan sifatnya, kita akan membahas tentang perbedaan wujud benda dari lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Benda tersebut akan memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Nah, pada contoh benda padat, yang pertama itu ada kursi, yang kedua ada kipas angin, yang ketiga ada buku, dan yang keempat ada payung. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair, dan kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Kemudian yang kedua, kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat air. Yang pertama, air diletakkan dalam wadah seperti ini sehingga air mengikuti bentuk wadahnya. Yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika air yang berada di dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda mengikuti wadahnya. Dapat melakukan zat tertentu. Contohnya yaitu gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, itulah beberapa sifat benda cair. Selanjutnya, kita akan membahas tentang benda gas. Adapun contoh benda gas, yang pertama ada asap, kemudian yang kedua ada udara, dan yang ketiga ada uap air. Adapun beberapa sifat dari benda gas, yaitu yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuknya. Kalian bisa perhatikan
pada gambar, bentuk antara balon 1, 2, dan 3 itu berbeda-beda. Kemudian, sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan memberi. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Ya baik, sudah tadi, sudah menonton tadi tentang wujud benda. Ya baik. Tentang wujud benda, setelah kamu menonton tadi video itu, terus bagaimana menurut pendapat kamu tadi tentang wujud benda itu? Tadi sudah menonton tentang wujud benda. Nah, sekarang setelah kalian menonton tadi wujud benda tersebut, menurut kamu itu bagaimana? Pendapat kamu setelah menonton wujud benda tadi itu, bagaimana pendapat kamu tentang wujud benda itu tadi? Bagaimana? Tanpa padat. Terus yang kedua tadi apa? Mencair. Terus yang ketiga tadi apa? Gas. Nah, sekarang wujud benda padat, cair, dan gas itu bagaimana menurut kamu? Pendapat kamu tentang, tanggapan kamu tentang padat, cair, dan gas. Setelah menonton tadi video ini, bagaimana menurut pendapat Yohan tentang wujud padat, cair, dan gas? Brian, bagaimana pendapat kamu setelah menonton video tadi tentang wujud benda padat, cair, dan gas? Yang lain, Sari, bagaimana? Kamu, hai, tadi kita sudah buat kesepakatan kelas. Kalau mau menjawab, bagaimana? Ya. Yang lain, Brian. Ratna. Ian. Ya, baik. Itu satu kelompok yang 5 orang, Tere. Ini kelompok 1. Coba bergabung ke sini yang kelompok 1 ini. Bergabung. Geser saja kursi. Tidak boleh ribut. Angkat itu kursi, geser. Angkat Odin. Odin angkat. Tidak boleh ribut. Angkat, pakai angkat. Tulis nama anggota kelompok. Bukan nama panggil. Nama panjang. Kalau misalnya yang namanya terlalu panjang, disingkat saja. Bukan nama panggil, Mengerti? Bukan nama panggil. Nah, tulis dulu nama anggota kelompoknya. Itu baru kerjakan. Yang pertama itu tulis dulu nama anggota kelompoknya. Tulis dulu nama anggota kelompoknya di sini. Tulis nama kelompok. Kamu kelompok 2. Terus dari bawahnya tulis nama-namanya. Mengerti? Sudah tulis nama kelompok, Jadi di situ nomor 1 kamu amati dulu.
Baik, amati gambarmu. Mengerti? Jangan hanya yang ketua kelompok saja. Lihat, ketua kelompok sambil tulis, sambil berpikir. Yang lain juga begitu, berpikir. Terus kalau sudah punya pendapat, kelompokmu. Tulis nomor 1 di sini. Amati gambar di atas. Terus yang nomor 2, kelompokkan benda yang ada di gambar sesuai dengan wujudnya. Kamu kelompokkan ini seperti ini. Nomor 3 yang mana? Yang ini? Ya, kamu di situ tulis hasil pengamatan kamu. Bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan. Itu nomor 3-nya. Mengerti? Bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar. Oke? Ya, sebentar. Sudah selesai kamu? Ya. Nanti sebentar, kalau sudah selesai semua kan presentasi. Satu orang di depan untuk membaca hasil diskusinya. Cepat, kelompok 1 cepat sudah. Yang lain sudah. Ini tadi kamu buat yang nomor ini tadi, kelompokkan benda ini sesuai dengan wujudnya. Ini nomor 2-nya, buat seperti ini. Kelompokkan benda. Ini ada benda padat, benda cair, dan benda. Kamu amati gambar ini. Amati di gambar ini mana yang termasuk benda padat dalam gambar. Itu juga benda cair. Mana di dalam gambar ini. Lihat di gambar ini. Mengerti? Mana yang termasuk benda gasnya di dalam gambar ini. Mengerti? Ya, kerja sama-sama. Tidak boleh ribut. Ya. Terus lanjut. Yang nomor 2 itu disuruhkan kelompokkan. Maju. Jadi setiap kelompok mengutus satu temannya untuk membaca sebentar. Ya, di sini. Andreus Novar. Pisau, tempat sayur, sendok, gelas, cewek, gelas, meja, kursi, sendok, sendok, sayur, pajan, kompor, air pecah, sambal, minyak goreng, saus, minyak goreng. Yang berikut kelompok 2. Nama kelompok 2. Nama-nama kelompok: Maria, Ratni, Diu, dan Yohanes Baptis Taimam. Delviana, Safran,
dan Maria Ratnadio. Nomor 1. Menggoreng pisang dan iris sayur, memasak air supaya panas. Nomor 2. Minyak goreng, panci, sendok goreng, sendok nasi, kain dan pisau, garam dan masako, kompor, sendok kaki. Nomor 3. Foto dan jendela dan pintu. Benda padat, meja dan buku. Benda cair, gula dan minyak goreng. Benda gas, asap kompor. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nama kelompok 3. Dianus Legi, Balik, Yuseka Iknasari, Kristiana Janina Yulis Nasena. 1. Bacaan sendok tulang meja sendok. 2. Air yang ada dalam botol dengan bentuknya minyak goreng, minyak tanah. 3. Kompor gas, asap udara, uap air. Ada di gambar itu seorang ibu lagi memegang apa di situ? Pisang. Nah, pisang untuk menggoreng. Seorang anak lagi buat apa? Sayur. Iya, lagi membuat sayur. Terus kelompokkan benda yang ada di gambar sesuai dengan wujudnya. Nah, di dalam itu, di gambar itu Panci. ada gambar apa-apa saja? Sendok goreng. Minyak goreng. Pisau. Sendok nasi. Kain goreng. Ya. Pedas. Oke, di situ ada pisau, ada sayur, ada minyak goreng, ada panci, ada bajang. Itu yang ada di gambar. Ada sendok goreng, ada sendok nasi, Meja. yang ada di dalam gambar. Jadi benda-benda padat yang ada di dalam gambar itu ada meja, ada pisau, ada wajan. Masuk benda cair di situ apa? Air, apalagi kecap, ada saus di situ. Itu yang termasuk benda cair. Sekarang benda gas. Air. Untuk air yang mendidih itu dia mengeluarkan uap. Gas itu. Ya baik, diri dulu. Sekarang biar kalian tetap semangat, kita buat supaya tetap semangat. Sekarang tepuk semangat. Semangat. Ulang. Sekarang ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Masih semangat? Masih. Oke. Ibu berikan satu lagi tugas, masih tugas judul tentang wujud benda. Di situ ada contoh, salah satu contoh dari benda. Salah satu contoh dari benda di situ misalnya tadi ada kompor. Terus di wujud bendanya padat, cair dan gas. Di situ kompor ini termasuk benda padat, tapi centang di benda padat. Nah, begitu tuh kamu sebut lagi nama benda apa, terus wujud bendanya apa? Apakah dia bentuk padat, cair atau gas? Saya ini lupa. Ini ada nama ketua kelompok. Tulis ketua. Siapa ketuanya? Kenapa tulis lagi ini dan tulis nama. Begitu juga kelompok 1. Ini sudah contoh tadi.
contoh kompor. Nah, wujud benda dari kompor ini dia termasuk benda padat, maka centangnya di padat. Sekarang kamu sebut lagi benda yang berikut. Benda apa misalnya? Terus kamu centangnya di sini di nomor 2. Sesuai apa lagi? Selain kompor, apa lagi bendanya? Kerja macam tadi itu. Wujud benda itu ada padat, cair dan gas. Centang ikut nomor centangnya. Nomor berapa yang kau kerjain? Sebut benda. Terus wujud bendanya apa? Benda kompor, air, udara, Satu-satu Sari. Misalnya benda ini tadi. Benda kompor, wujud bendanya padat. Sekarang nomor 2, air. Wujud bendanya apa di sini kau centang? Gitu. Ayo. benda wujud Sebut dulu ini. Benda apa ini? Ya, sudah kompor. Sekarang nomor 2, benda air, nah, wujud bendanya. cair, Nah, terus besar sedikit 3. udara, Wujud bendanya. gas, Nah, terus meja, baca ini wujud bendanya. Lihat di sini apa yang kau centang. centang, Bukan baca centang ini yang dibaca. Meja wujud bendanya apa ini? Nah, terus gitu. bendanya padat, tas, bendanya padat, Terus tempat sampah, bendanya padat, sapu, bendanya padat, papan, bendanya padat, pohon, wujud bendanya padat. nah, sekarang nomor 2. Jadi cara bacanya seperti kelompok 3 tadi. Kompor wujudnya padat, gula wujudnya cair, minyak goreng wujudnya cair, kursi wujudnya padat, kayu wujudnya padat, asap wujudnya gas, air wujudnya cair, badan wujudnya gas, kipas angin wujudnya padat, Ya, belum. Nomor 2 ya. Nomor 2. padat, kelas, papan dan meja, kursi, tas, kantor, cat, mesin, es, minyak goreng, gas, asap, udara. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kompor wujudnya padat, air wujudnya cair, uap wujudnya gas, pisau wujudnya padat, minyak goreng wujudnya cair, asap wujudnya gas, kompor gas wujudnya padat, kecap wujudnya cair, udara wujudnya gas, air wujudnya padat, kursi, meja, papan, bangku, lonceng, gitar, toilet, mesin, air, kolam, net, gas, asap, awan, uap air. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Buat Anis Puspoye. Ya, baik. Cukup. Terima kasih karena tadi sudah bekerja dan berdiskusi secara aktif dengan
sesama teman kamu dari hasil yang kalian kerjakan tadi sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Di mana tadi? Yang penugasan pertama itu tadi kita mengamati benda. Di dalam gambar itu kalian disuruh untuk mengamati benda. Benda-benda apa saja yang ada di dalam gambar. Apakah dia berupa wujud benda cair, padat, atau gas? Di situ tadi anak-anak sudah menjawabnya dengan benar. Yang termasuk benda wujud padat itu tadi sudah disebutkan. Di situ ada pisau, ada kompor gas, ada meja. Itu juga yang wujud cair ada minyak goreng, ada air. Yang wujud gas ada uap air dan ada asap dari kompor. Dari wujud benda yang berupa benda padat dan benda cair. Baik. Baik, wujud benda. Wujud benda itu tadi di dalam video itu sudah dipaparkan tadi tentang wujud benda. Aneka wujud benda itu sebagai anugerah Tuhan. Benda itu diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Setiap benda juga itu mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Di situ ada benda tetap. Contoh yang ukuran dan volumenya tetapnya itu di situ ada buku, pensil, buku yang kamu pegang, meja itu termasuk benda padat. Benda padat. Pensil, meja, kursi, tas. Terus benda cair. Benda cair itu memiliki sifatnya, bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Ini ada contoh. Misalnya kalau air taruh di tempat seperti ini yang agak besar, maka wujudnya dia itu mengikuti benda, benda yang didiamkan atau benda yang ada pada tempat ini. Dia bentuknya seperti tempat sayur juga, dia punya model air. Ataupun kita taruh di dalam gelas. Di dalam gelas maka dia wujudnya itu seperti gelas, ataupun di botol aqua itu, kalau diisi penuh. Botol minum seperti ini, berarti bentuknya seperti botol tersebut. Itulah yang disebutkan benda cair. Jadi dia itu berubah sesuai wadah. Misalnya kalau taruh cat di tempatnya itu, maka dia akan bentuknya seperti tempat tersebut. Wadahnya, itu sifat dari benda cair. Sekarang benda gas. Benda gas itu menempati seluruh ruangan. Bentuknya berudara ataupun contohnya tadi itu balon. Ketika kita meniup balon, berarti dia itu menekan ke segala arah. Kita tiup maka dia melebar keluar. Tiup pelan-pelan melebar. Ataupun ketika kalian melakukan pompa bola, misalnya bola yang sudah kempes. Ketika diberi angin lagi maka dia akan berubah menjadi bola lagi, itu tadi benda gas. Jadi dia itu menekan ke segala arah. Mengerti kelas 3? Mengerti. Tidak, ya. Itu karena tadi dia itu menempati seluruh ruangan, Awan-awan yang kita lihat itu, tidak mungkin kita bisa pegang. Beda dengan benda padat. Kalau benda padat itu kita bisa pegang dia. Contohnya itu berpoin ataukah buku yang kamu pegang, itu benda padat tadi. Terus benda cair ya tadi itu benda yang selalu berubah. Contohnya minyak goreng, kalau misalnya di dalam cerigen maka dia akan berbentuk seperti cerigen. Terus air, kalau taruh di dalam botol maka dia akan berubah seperti botol. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Di dalam materi ini tadi apa yang kamu pelajari? Wujud benda. Apa
Semuanya. Yang berikut, apa yang belum kamu kuasai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Mungkin masih ada yang belum kuasai tentang materi yang Ibu bawakan tadi. Tidak. Sudah kuasai semua? Sudah. Benar? Benar. Ya, jadi kita harus mensyukuri mensyukuri semua yang ada di muka bumi ini. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita seharusnya itu kita pelihara. Misalnya meja dengan kursi yang ada di sekolah, lingkungan sekolah itu, misalnya meja dan kursi harus diperhatikan dengan baik-baik. Meja gunanya untuk ketika kita mencatat, itu meja. Meja bukan digunakan untuk tempat duduk. Nah, sekarang kursi ini gunakan untuk duduk. Jadi ini saja dulu pelajaran kita. Tadi kita sudah dibuka dengan doa dan pada akhirnya juga kita tutup dengan berdoa. Sari angkat sembahyang. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita yang pantas untuk berdoa. Sudah tobat,